Oke, di sini selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya yang nonton di saat ini. Jadi sekarang ini aku mau bikin video klarifikasi tentang kejadian Akari waktu didorong sama anak kecil. Nah, untuk pertamanya itu aku ceritain dulu awalnya kayak gimana ya. Seperti kalian bisa lihat di video sebelumnya bagaimana kejadiannya itu. Jadi tuh ada aku kan yang di mall itu kan, di mall Gancit. Jadi ada sebuah acara gitu kayak DJ gitu lagi main dan banyak anak-anak di situ. Nah, Akari kan joget sebelumnya joget di bawah, terus aku bawalah ke panggung ya kan, karena banyak anak-anak juga. Terus di situ pun aku jagain megang video tapi nggak terlalu jauh, dan kalian bisa lihat juga video di kamera itu. Di video aku kan ada mami juga kan, kelihatan banget kan jaraknya, kalian bisa tahu kan sejauh apa, sedekat apa gitu. Tapi ada yang komen beberapa bilangnya nih aku kasih tahu video di YouTube yang mungkin ya itu orang tua anak kecil itu, atau saudaranya, tantenya, omnya pun siapa. Nih di video ini aku aku capture kan dari komen YouTube, kalian bisa lihat. Nah, kejadiannya itu jadi pas Akari joget-joget, kan kita nggak ada berpikiran sama sekali dong, sama sekali nggak ada pikiran bakalan didorong sekenceng itu. Terus kenapa ada juga yang komen apa ya, komen kenapa jauh-jauh ngejaganya, kenapa nggak dari dekat. Kalian bisa lihat juga dong jaraknya seperti, dan kita nggak ada berpikiran sama sekali itu Akari bakal didorong. Jadi kita kurang refleks, kurang cepet aja sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat di videonya sebelumnya juga kan, mama aku, neneknya Akari itu deket jaraknya. Nah, lalu terjadilah jatuh, terus Akari kecongklak. Yang aku lihat, aku sampai shock banget, sampai ya Allah, karena tuh pas jatuh kalian bisa lihat tingginya kurang lebih 40 cm lah ada ya itu panggung. Untuk seukuran Akari itu lumayan tinggi. Jadi pas jatuh lehernya plak begitu, yang aku shock banget. Nah, tiba-tiba bapaknya anak ini nyamperin anaknya, langsung gendong anaknya. Tapi dia langsung, aku udah ngeliat bapaknya, udah ngeliat Akari, Akari digendong sama mami. Aku ngeliatnya fokus ke bapaknya. Nah, bapaknya gendong, ayo dong, maaf dong, kayak gitu, kayak nggak serius. Kalau aku nih kejadiannya, kalau aku sebagai misalnya orang tua si anak itu yang ngedorong, pasti aku nggak bakal gendong anak aku seret anak aku suruh minta maaf, dan aku yang maaf ya bu, maaf yuk. Pasti ngelihat juga anak aku, maksudnya anak yang dijatuhin, ngelihat Akari bagaimana kondisinya. Terus ada komen juga yang kalian baca tadi, katanya si bapak itu udah mau nyamperin, mau ngeliat keadaan Akari, tapi udah dikerubunin sama siapa pak? Ya kan, misalnya kalau misalnya ada aku, ada adekku, ada mama ngerubunin Akari, kan kita nggak lama tuh kita langsung pergi. Nggak lama kita langsung menjauh dari keramaian itu. Kalau memang bapak mau lihat kondisi Akari, kenapa nggak nyusul kita? Kondisinya itu yang lihat kejadiannya aku sama mama yang bener-bener langsung plak gitu ngeliat. Kalau Mia dia lagi ngeliat, kalau Asri adek aku lagi di nggak tahu kemana. Terus kalau Cio sama Ego juga lagi main games ya. Setelah itu kita kumpul, adek aku pada ngeliat videonya, langsung dong shock. Nah, kejadiannya itu pas aku pergi dulu sama mama, sama Akari, papi, kakeknya Akari, itu ada inisiatif minta nomor telepon. Papinya kita panggil papi, klarifikasinya untuk lebih detailnya, karena yang minta nomor telepon itu papi. Ya, gimana ceritanya pi? Ya, sini. Pada saat setelah kejadian, saya sebenarnya sangat emosi, tetapi saya tidak marahin orang tuanya. Karena mungkin itu kejadian, ya namanya anak kecil ya. Tapi dengan inisiatif saya minta nomor telepon ke orang tuanya
untuk minta pertanggungjawaban apabila nanti Akari jadi apa-apa. Ingat ya, saya yang minta loh. Tapi di komen itu bilangnya mereka yang minta nomor telepon ya, Pi? Ya, Ya kan? memberi nomor telepon, yang memberi nomor telepon, padahal Papi duluan yang minta. ya. Terus saya mencari Akari dengan mamanya. Setelah ketemu saya lupa meminta KTP karena kata bundanya Akari Asri, Adik aku yang kedua itu minta KTP enggak? Oh enggak, oh yaudah balik lagi cari. itu nggak sampai 5 menit ya, Pi? Baru banget. Setelah yang nyari tuh Asri sama papanya dia nih, nyata katanya sudah tidak ada, entah kemana itu sebutannya ke, pokoknya tidak ada di tempat. Ya sudah, saya pikir saya udah dapat nomor teleponnya gitu. Selang berapa hari itu nggak ada kabar dari orang tua yang dorong anaknya. Dan katanya setelah video itu terupload baru dia WA saya. Setelah viral. Katanya dia itu mikirin Akari, takutnya kenapa-napa, demi Allah gitu. Saya pikir kalau memang dia mikirin Akari, kenapa nggak besoknya langsung telepon atau besoknya lagi langsung telepon? Tapi setelah kejadian viral itu sudah sekitar 5 hari baru dia konfirmasi ke saya, tanya keberatan mengenai video tersebut gitu loh, yang merasa dia ingin bertanggung jawab, tapi nyatanya ya seperti itu gitu. Tunggu sebentar. Oke, lanjut. Ini aku pakai mic biar suaranya lebih jelas lagi. Nah, tadi sampai mana? Udah tadi bundanya sama papanya Cio ini nyamperin ke mereka. Tapi udah nggak ada ya. Oh, sampai tadi bukan nih, Pi. Sampai telepon ya. Telepon. Setelah kejadian kan inisiatif saya minta nomor telepon gitu. Karena melihat kejadian jatuhnya itu miris sekali gitu, dari atas panggung sampai ke bawah ke ubin dengan pala duluan. Ya kalian bisa lihat sendiri videonya gitu. Jadi saya dibawa aja di sini. Dengan inisiatif saya minta nomor telepon apabila Akari terjadi apa-apa, saya ingin minta pertanggungjawaban sama orang tuanya. Saya minta nomor telepon. Mungkin orang tua lain kalau lihat seperti itu anaknya pasti akan marah-marah. Bukan lagi ya, banyak banget yang komen itu bakal dorong balik anaknya, nampar orang tuanya, tapi emang sifatnya nggak ada yang begitu. Ya, saya pun marah enggak sama orang tuanya. Yang lain pun tantenya Akari atau maminya enggak marah, menahan emosi, iya pasti, tapi marah enggak gitu. Karena mungkin emang kejadian sama anak kecil ya sudah. Tapi dengan lihat video Akari terjatuh, ya semuanya ikut emosi ya. Soalnya kan Mia, ada aku tuh nggak lihat kejadian seperti apa. Pas ngeliat videonya, naik emosinya, karena emang jatuhnya tuh ya kalian bisa tahu sendiri kan gejungkriknya gimana. Kalau aku bisa videoin semuanya mah aduh, karena namanya shock kan, langsung kamera udah aku offin. Terus yang bikin lucunya tuh mereka orang tuanya ini, entah bapaknya ya pasti ya, nggak ngelihat kondisi Akari loh, itu doang sih, basa-basi kek gimana kek, ini nggak ada, hilang aja. Iya, apa tuh, jangan nakal gitu nih ya. Cuma gitu doang. Ayo minta maaf gitu loh. Iya, tapi dianya nggak minta maaf, orang tuanya nggak nyamperin aku juga kan. Itu kondisinya kita menjauh dari keramaian gitu. Tapi kalau emang dia ada niat, dia bisa nyusul di belakang ikutin kita. Ini enggak. Nah, yang bikin emosi itu, papi kan udah telepon sama sayang. Udah teleponan sama pertama WA dulu. Setelah video itu viral, dia mulai kontak saya gitu loh. Itu setelah 5 hari kejadian. Awalnya ngancem-ngancem gitu kan, Pi, pesannya. Ya merasa kayaknya katanya nama tercemar lah, nama baik ya, atau minta videonya di take down kalau nggak diperpanjang, urusan jadi panjang. Kalau saya sih nggak jadi masalah. Tuh. Dalam arti dia bilang WA-nya mikirin Akari, takut kenapa-napa demi Allah gitu. Tapi kenyataannya kalau memang dia mikirin Akari, takut kenapa-napa, kenapa nggak dia telepon? Padahal sudah ada nomor telepon. Sampai rumah kek,
atau besoknya sih enggak, tapi nyata. Tapi ini harus digarisbawahi ya, papi yang minta nomor teleponnya, bukan pihak mereka yang minta duluan. Apa itu disebut mau bertanggung jawab? Kalaupun tidak ada videonya, mungkin mereka juga udah lupa gitu kejadiannya. Nggak mungkin ngontak. Karena viral aja, jadi dia menghubungi saya gitu loh, lewat WA. Dan minta di take down, sampai kakeknya dia juga anak nelfon saya gitu loh. Jadi yang ngomong ini telepon ke papi kakeknya, bapaknya nggak berani. Nggak tahu Ya. gimana, pokoknya yang nelpon papi Itu kakeknya. yang ngomong gitu. Ya awalnya tuh kayak apa sih WhatsApp-nya, kayak ya bilang ya ini Kayak bisa pencemaran baik nggak sih. Terus saya juga mikirin Akari bla 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 bla. Nah posisinya tuh kita nih kan nggak ada dia nggak ada kontak kita kan. Terus dia bilang demi Allah saya tuh mikirin Akari bla 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 bla. Kita tahu dari mana kalau dia mikir? Iya, kita tahu dari mana dia mikirin Akari. Ya kan dia bilangnya kalau kayak demi Allah saya tuh mikirin Akari, saya kepikiran di rumah, saya tuh shock, makanya memilih langsung pulang. Ya, kita tahu dari mana kalau dia mikirin Akari? Kita tahu dari mana kalau dia kepikiran di rumah? Kita Tuhan bisa tahu pikirannya dia. Sedangkan dia nggak ada tindakan nyata apapun ke depan kita. Jadi ya kita beranggapan sesuai sama apa yang kita lihat, apa yang kita rasain gitu. Terus yang Mia dengar di sampingnya bapaknya ngomong apa? Nih, jadi kan kejadian itu pas lagi Akari jatuh, sebelum Akari jatuh itu kan aku lagi ngobrol sama dia nih, tapi kebetulan aku tuh lagi nengok kanan kiri gitu, kayak lihat-lihat lah di sekitaran. Nah, terus pas lagi nengok lagi ke stage, tiba-tiba Akari udah jatuh, terus dia udah lari dong. Terus aku nyamperin, masih dengan positive thinking, aku masih nyamperin, terus kenapa teh? Ini jatuh, didorong, masih positif thinking dan kepikiran kalau kesenggol, ya kan? Karena notabene nggak pernah pikiran kayak, didorong gimana nih gitu, kayak mungkin kesenggol. Terus teteh rekam nggak? Rekam, iya rekam. Aku cek dong videonya, pas ternyata dicek, ternyata itu bukan kesenggol tapi didorong, bener-bener didorong dengan sengaja. Menurut aku ya itu nggak bisa disebut musibah, kayak maksudnya ya karena itu bukan keteledoran, bukan ketidaksengajaan, tapi memang sengaja gitu. Anaknya sengaja dorong, yang dimana ngedorong itu udah pasti nyakitin orang lain. Yang namanya nyakitin orang lain pasti salah dong, mau dilihat dari segi manapun, mau kanan, kiri, atas, bawah tetap salah. Dan wajar nggak kalau bisa kita marah? Wajar lah, namanya saudara kita, kerabat kita didorong, disakitin pasti marah dong. Nah, terus saat itu pas si teteh lagi nyamperin Akari, nenangin, ini bapaknya nih udah gendong anaknya nih. Dan itu teteh tuh di sini depan stage, di pojok ya, di siku stage. Di siku stage gitu. Terus kan di sini ada kursi-kursi. Nah, terus bapaknya tuh di sini udah gendong anaknya, terus bapaknya dengan masih pakai masker ngomong pelan. Menurut aku pelan karena kondisi saat itu depan stage tuh lagi berisik, karena di atas stage tuh lagi ada DJ. Itu tuh berisik, terus bapak cuman ayo minta maaf, nggak boleh gitu sama adiknya, pokoknya semacam itulah. Kalimat tepatnya gimana aku lupa juga, pokoknya intinya kayak nggak boleh gitu, minta maaf sama adiknya. Tapi ada nggak adegan dia nyuruh anaknya kayak kamu minta maaf sama adiknya sekarang, minta maaf sama tantenya, nggak boleh ya kayak gitu? Ada nggak adegan kayak gitu? Nggak ada. Dia bener-bener nyuruh anaknya kayak sekarang kamu minta maaf, nggak boleh kayak gitu. Itu lihat tuh adiknya jatuh nangis apa bla bla bla, atau kayak tante maaf ya bla bla bla, nggak ada. Udah nggak ada. Nah terus memang setelah pas aku dengar si bapaknya ngomong gitu doang, udah aku masih ngecek Akari. Terus habis itu aku nyari Cio sama papahnya yang lagi main game di sebelah sana. Nah pas aku balik lagi, papi udah ngobrol sama si papahnya itu gitu. Tapi sejauh yang aku tahu, pas aku tanya sama teteh, dia ada nggak nyamperin anaknya dan segala macam, maksudnya anaknya nyamperin Akari nggak, dia bilang kayak gitu. Nggak ada, kata teteh gitu. Ya berarti menurut aku tindakannya memang nggak ada etikat baik, dan lo nggak ngajarin anak lo untuk belajar minta maaf dan ngasih tahu kalau anak lo tuh salah gitu. Padahal segala sesuatu tuh harus dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal baik juga diajarin dari kecil gitu. Jadi nggak ada namanya dalih, ya namanya juga anak kecil mau berharap apa. Aku ada di Instagram bilang kayak, ya namanya juga anak kecil mau berharap apa. Ya terus lu berharap apa ketika anak lu salah, atau nggak anak orang lain salah, atau anak kecil salah, terus nggak dia nggak tahu atau dia nggak dikasih tahu, lu berharap dia tahu sendiri tanpa diajarin? Nggak mungkin lah. Justru anak tuh kan harapan orang tua dong, berharap anaknya paham, oh ini salah, ini benar, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi nggak bisa pakai dalih namanya juga anak kecil. Ya ajarin anak kecilnya, kita nggak nyuruh dia gebukin anak ke depan kita nggak nyuruh dia ngomel-ngomelin maki-maki anak ke depan kita, enggak. Kita minta itikat baiknya, seenggaknya lu bapaknya sebagai orang tua gitu ya kasarnya, atau
lu sebagai orang tua kasih tahu anakmu untuk minta maaf nih gitu. Walaupun mungkin maaf aja nggak cukup, yang maaf bener-bener aja belum tentu cukup, apalagi yang maafnya cuma sekedarnya, masih paling berbekas dong. Terus bapaknya juga nggak minta maaf, cuma nyuruh anaknya doang. Iya gitu. Dengan cerminan anak adalah cerminan orang tua, ya dong. Gitu. Basa-basi kayak bagaimana pegang akari kayak lihat akari kayak sama sekali nggak ada yang itu. Mungkin kalau papi nggak inisiatif minta nomor telepon, apa mungkin dia ngasih nomor telepon juga kali kita? Nggak tahu kan? Kita nggak pernah tahu. Iya dong. Kita kasih nomor teleponnya, dia nggak langsung hubungin atau besoknya gitu nanya kalian nakari. Nah yang sekarang Sobi ceritain yang kakeknya telepon, udah tuh panjang lebar, dia minta di apa Pi? Ya Videonya? awalnya kan setelah video itu viral, baru tuh saya dihubungi lewat WA sama papanya. Ini viralnya di Instagram ya, sampai sekarang 280.000 mungkin ya, sekitar segitu yang nonton. Oke, lanjut. Ya setelah 5 hari kejadian atau 6 hari kalau nggak salah itu ya, baru orang tuanya itu hubungi saya lewat WA gitu. Panjang lebar di WA, katanya itu anaknya jangan ya tidak kayak menjolimi anak dia atau seperti apa lah gitu. Terus apa gitu pencemaran nama baik atau apa, padahal dia ada etikat baik, mikirin akari demi Allah kata dia. Tapi saya berpikir apa yang dipikirin akari gitu loh. Orang dia aja nggak nanyain kok, nggak nanyain kabarnya atau gimana, kan nomor telepon itu ada. Itu saya yang minta nomor teleponnya. Setelah viral baru dia hubungin saya. Dia bilang minta di take down lah karena alasan kalau nggak mau jadi perpanjang urusan gitu. Saya bilang saya nggak bisa take down, saya bilang gitu. Berarti itu ada sedikit pengancaman nggak sih Pi, kalau gitu? Ya antara sebut pengacaman atau apa saya nggak peduli. Dan saya tidak takut. Terus akhirnya saya ditelepon, ternyata yang bicara kakeknya. Kakeknya juga minta di take down video tersebut. Saya bilang tidak bisa gitu, karena itu kegiatan anak saya sebagai YouTuber, ada kerugian finansial kalau memang di take down. Saya sih nggak jadi masalah kalau memang di take down, ya udah. Kalau memang dia mau mengganti kerugian finansial anak saya, tapi kan enggak. Akhirnya saya sih bilang minta di luar aja gitu. Tunggu dulu Pi, tapi bukan finansial, bukan berarti kita mau menguangkan, karena di depan videonya itu kan kegiatan aku sebagai YouTuber ya, itu di videonya. Berarti kalau di take down kegiatan aku pun kehapus dong gitu ya, harus digarisbawahi itu. Terus kalau dia emang merasa bertanggung jawab dan video itu nggak mau, maksudnya video itu di take down, ya udah seperti itu, ada kerugian finansial diganti aja udah beres urusan gitu. Tapi kan enggak juga. Ya akhirnya kita sih nyaranin di blur aja gitu. Nah, akhirnya kakeknya tuh setuju di blur gitu. Karena gini, kalau misalnya sampai di take down terus kayak ada kerugian finansial dari pihak teteh, berarti kita rugi 2 kali dong. Satu, anak gue didorong sakit nangis, terus kegiatan daily vlog hari itu dihapus cuman untuk, bukan maksudnya untuk membela atau untuk menghapus video itu, berarti 2 dong kerugian kita. Terus terus tanggung jawab dari lu apa? Padahal kan yang salah lu sebenarnya, bukan kita gitu. Terus kalau ada yang bilang ini narasinya menggiring opini bla 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 bla, nggak usah pakai digiring pun, orang ngeliat udah pasti marah. Nggak usah pakai digiring, nggak pakai caption apapun, orang pasti lu gila ya tuh anak bla 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 bla. Karena apa? Orang nilai dari apa yang dilihat. Walaupun mungkin orang nggak tahu sesungguhnya gimana, ya, tapi siapa yang peduli? Netizen peduli apa? Orang mungkin beberapa dari yang nonton nggak kenal, dan mereka sebenarnya nggak peduli. Yang mereka komentari adalah apa yang dia lihat. Ya sebenarnya nggak ada penggirian opini gitu. Memang benar kok nyatanya kayak gitu, dan kita nyeritain sesuai sama apa yang kita lihat di depan mata. Di belakangnya hati dia bagaimana, pikiran dia gimana, kita nggak pernah tahu. Karena lu nggak cerita, lu nggak hubungin, lu nggak kontak, nggak ada kontak apapun ke kita. Ya udah, kita ceritain apa yang kita rasain dan apa yang kita lihat, itu aja. Kan kita bukan dukun ya, kan ini emang mbak dukun bisa udah bisa nebak anaknya umur 5 tahun, padahal nggak tahu, padahal anaknya masih 2 tahun 11 bulan. Oke, which is mau 3 tahun gitu.
satu, ya gue nebak dari badannya aja dong. Satu, ya badannya gede. Dan itu kan kayak nebak ya kira-kira 4-5 tahun. Nebak, bisa salah, bisa enggak. Karena saat itu kan ngeliatnya juga nggak sampai 30 menit itu ngeliat anak itu. Cuman ngeliat, oh ya badannya gede gitu. Ya udah asal tebak aja. Ya kalaupun salah, ya sudah. Tapi tetap aja, mau salah tebakannya, mau benar tebakannya, apa yang dilakukan anak itu tetap salah kan? Mau dilihat dari mana pun tetap salah. Mau kita bilang anak itu ternyata masih kecil, ternyata belum 5 tahun, ternyata belum 4 tahun, ternyata belum ngerti apa-apa, tapi tetap salah kan? Gitu. Ngejatohin barang, ngegigit barang, numpahin barang, numpahin air aja kita bilang nggak boleh, salah, ayo yang rapi dong, apalagi ngedorong orang, apalagi nyakitin orang, pasti salah gitu. Tuh. Jadi sampai yang diblur. Akhirnya kan minta di blur. Ya udah. Oke, kakinya kita okein, aku juga okein. Beres deh tuh ya. Beres dari sampai situ terakhir ada kontak dari pihak keluarganya. Udah itu aja sih terakhirnya. Nah, nggak lama besoknya, sehari kemudian di situ lihat ada komen di YouTube. Aku baca di komen YouTube itu 10 jam kemudian ada yang komen ya, kalian ntar aku kasih di sampingnya. Intinya aja nih, satunya aku dikatain apa katanya? YouTuber gila. Dikatain YouTuber gila. Lebih tepatnya gimana ya? Ya pokoknya dibilang YouTuber gila, terus narasinya menggiring opini, Ya, terus kayaknya dukun. Ya dukun, kok bisa sih lo nebak anaknya udah 4-5 tahun Terus pakai masker. kok bisa nebak-nebak matanya kalau senyum-senyum apa bla 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 bla. Ya kita nebak apa yang kita lihat aja. Soalnya bapaknya nggak benar-benar jelas. Ih, Mbak, saya minta maaf ya, Mbak, anak saya nggak jelas kayak gitu. Ya udah kita tebak, lu nggak mau minta maaf, udah. Karena memang nggak kedengeran tuh tulisan lu gede atau maksudnya kayak di teks film kayak saya minta maaf gede gitu ya. Kalau di animasi gitu nggak kedengeran gitu. Jadi yang kita lihat ya memang kayak diem aja bapaknya gitu. Ya berarti sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya kita anggap dia nggak mau minta maaf atau nggak itikat baik kayak yang sebelumnya udah aku jelasin gitu. Terus ada mesin pencemaran. Terus ada mesin pencemaran baik. Dibilang aku ngambil cuan dari anak kecil, jahat banget, dosa ngambil itu. Karena katanya ngontenin anak kecil, kita nggak ngontenin anak kecil itu yang masuk ke konten kita, ya dong. Kasarnya ya lo apes aja karena kebetulan kerekam. Kalau nggak kerekam, udah bye, kayak ya udah anak gue ngedorong, ya udah lupa, besoknya nggak tahu. Di sini mau diklarifikasinya, tadinya udah mau di blur, tapi kenapa ada komen 10 jam? Itu nggak mungkin orang yang komen, itu pasti salah satu keluarganya. Dan yang komen nggak cuma satu komen, 2 apa 3 apa 4 gitu. Itu tuh komennya panjang semua, entah ada yang kayak terlihat saudaranya, entah ada yang bapaknya juga gitu. Yang bapaknya bilang saya udah kasih nomor telepon, iya kasih karena diminta. Kalau nggak diminta ngasih nggak, belum tentu. Kan ada yang bilang juga udah tahu ada anak kecil yang lebih gede, kenapa pakai disimpan di panggung yang masih harinya masih kecil, kenapa disimpan di panggung? Dan itu panggung ya, emang itu nenek stage siapa? Siapa nenek moyang kamu? Iya, gitu. Terus kayak ya semua kemungkinan bisa terjadi. Ya betul, kemungkinan bisa terjadi. Kalau kesenggol, kalau nggak sengaja. Tapi kan kita pasti nggak mikirin dong kemungkinan bakal didorong. Karena apa? Karena kita positif, orang nggak jahat. Ya dong, kita pasti nggak kepikiran anak kecil lain bisa nyakitin anak kecil lain. Ya karena nggak pernah ada pikiran negatif kayak gitu. Jadi kemungkinan kayak cuman awas ada lari-lari, awas kesenggol misalnya ada yang layar dekat akari, mungkin kita aware juga karena maksudnya ya udah lari-lari, awas jaga jarak apa segala. Tapi kita nggak pernah kepikiran kalau anak kita bakal didorong. Soalnya kan dia anak kecil yang lari-larinya tuh kan nggak deket-deket akari gitu nih ya. Iya. Ada pesona, jadi kita nggak ada pikiran dia akan gimana gitu. Dan akarnya juga kan lagi diam, kecuali Iya. akarnya lari-lari juga. Iya. Jadi kita kayak awas nanti ketabrak, awas nanti kesenggol. Ini akarnya lagi diam, mana ada sih kepikiran kayak awas nanti kamu didorong sama dia. Nah itu baru namanya fitnah, ya dong. Karena belum dilakuin atau nggak dilakuin, tapi kita udah bilang kayak gitu. Kita nggak kepikiran tuh anak bakal ngedorong, ternyata ngedorong dan kencang banget. Stage itu lumayan tinggi loh, 4-50 cm. Dan bawahnya memang karpet, tapi kan ubin itu stage-nya gitu. Dan itu tinggi, dan itu akarnya bisa kedorong jauh, yang jatuh apa kepalanya dulu, lehernya dulu, bisa akibatnya fatal. Untungnya lehernya nggak kenapa-napa, cuma sempet benjol, ungu gede di bagian jidat.
Terus kalau bilang ini nanti anak saya ini trauma anak kecil, misalnya anak yang ngedorong nih baca lihat konten ini, terus mikirin nggak traumanya Akari gimana? Kenapa kita harus ngelihat sisinya dia terus? Kenapa dia minta kita untuk ngertiin dia terus? Kenapa dia nggak ngertiin kita? Padahal yang tersakiti kan di pihak kita. Jadi Ya, di sini apa? Oh, ya. Ya karena dia minta ngertiin karena itu masih kecil, karena dia masih kecil. Ya padahal yang udah aku bilang nggak usah bawa-bawa dalih namanya juga anak kecil. Ya karena justru karena masih kecil semuanya harus diajarin. Semua diajarin dari hal-hal kecil. Semua hal baik dan buruk diajarin dari kecil supaya terbiasa sampai besarnya. Gitu. Jadi di sini aku mau klarifikasi itu, takutnya kan ada orang-orang juga kemakan sama omongan di komen YouTube itu. Sebenarnya yang paling rame itu di Instagram, ya kan? Ya mungkin Instagram juga ada yang komen, kan keluarganya nggak? Ada nggak? Enggak, tapi ada yang komen kayak ya udah sih kan udah minta maaf, anaknya bapaknya orang tua juga udah nyuruh minta maaf. Apa namanya juga anak kecil berharap apa? Ya nggak berharap apa-apa sih, berharap dia nggak nyakitin orang lain. Terus pas dia udah nyakitin orang lain, terus kalau kita diam aja berharap dia ngerti, enggak dong. Jadi tujuan aku bikin share video itu bukannya pengen gimana-gimana, itu buat ngasih tahu orang tua yang lain aja, tujuannya edukasi gitu loh, cuma itu doang, nggak ada tujuan apa-apa. Nah bikin klarifikasi ini mau ngasih tahu, tadinya emang ada niat untuk di blur, tapi kejadiannya 10 jam kemudian ada komen itu yakin banget keluarganya, yakin nggak keluarganya? Nggak, karena ada satu tulisan saya udah minta maaf loh, bla bla bla, itu nanti bapaknya. Sama satu lagi, kan di situ ada bapaknya lagi ngejain. Nah, apa bisa tahu? Ada, itu cewek lah, itu yang kayak si cewek, dari namanya juga cewek. Kan bapaknya ada lagi nungguin, lagi duduk ya. Ada komen gitu kan, Be? Kalian bisa lihat, nanti aku kasih lihat, itu nggak mungkin orang yang misalnya subscriber aku atau orang lain gitu, itu pasti salah satu kelalaian. Disitulah aku berpikir lagi, mungkin nggak akan sih aku blur, udah begitu aja sampai ada minta maaf lagi, karena disitu pun ada komen mencemarkan nama baik, ya kan? Disitu Sampai bilang kayak bobo Allah biar Allah yang balas bla 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 bla. Ya salah masalah aja Pak, salah masalah aja, introspeksi, minta maaf, udah nggak usah Udah, bobo nggak bakal Allah segala gimana-gimana. macam ini itu kan udah tahu salah, ya udah terimalah konsekuensinya kalau emang salah. Itu bisa di sini kalau misalnya keluarga anak tersebut nonton video ini, bisa hubunginya lagi, ngomongin lagi baik-baik. Ngapain ngatain saya itu bergila? Saya udah ada niat baik loh, bener-bener mau ngeblur itu udah, ya udahlah, kita udah anggap selesai. Yang penting udah masih ngasih tahu ke orang-orang gitu, edukasi, dan aku juga udah, ya udah kita akan blur muka anaknya karena kan emang nggak bisa di take down ya. Tapi ya itu 10 jam kemudian ada kata-kata seperti itu, udah anak saya didorong, dikatain lagi saya YouTuber gila. Jadi itu klarifikasinya, jadi biar orang-orang juga nggak kemakan sama omongan nih. ya karena 10 dari 9 orang kalau pala dijedotin juga udah pasti marah. Udah kamu enggak, anaknya dijedotin udah pasti marah, udah nggak mungkin kayak ya udah legowo aja teman-teman. Nggak mungkin. Yakin banget tuh anaknya dia juga kalau didorong. Iya belum tentu. Terus kalau dia bilang iya itu juga terledor, anaknya malah dijauhin di stage gitu, maksudnya bukan jaga. Terus orang tua dia nggak terledor, anaknya ternyata umurnya nggak beda jauh sama Akari, masih kecil, terus saya lari di atas stage, terus dijagainnya lebih jauh loh. Lebih jauh, nggak ada bapaknya kan. Dan lebih teledor siapa? Iya dong. Kan dia tahu anaknya, dia kasih tahu kakeknya, Pik, kalau kakeknya itu udah ngasih tahu cucunya itu emang nggak bisa diem. Iya, cucunya agak Ya kan? ya kakek telepon seperti itu gitu. Cucunya memang aktif anaknya gitu. Terus kakeknya juga bilang kayak iya sih memang orang-orang sering bilang anak saya tuh umurnya 5 tahun tuh. Kakeknya sendiri. bilang ya, kakeknya bilang iya orang-orang juga banyak sih yang nebak anak saya tuh umurnya udah gede 4-5 tahun. Berarti nggak salah dong tebakan kita. Ya karena memang anaknya besar, mana tahu kalau misalnya anaknya ternyata umurnya nggak beda jauh sama Akari. Iya, beda 11 bulan ya, dia hampir 3 ya. Nggak salah, maksudnya ya kalau dibilang ya udahlah pembelajaran aja buat kita, betul pembelajaran juga buat kita. Tapi bukan berarti kayak ya udah legowo aja kita, ya enggak juga lah. Ya maksudnya kan sekarang kita bukan manusia baik banget juga lah, yang kayak habis disakiti terus kayak ya udah legowo deh biar Tuhan yang balas bla bla bla, ya nggak juga. Terus kalau misalnya nyari cuan, misalnya cuan di YouTube, aku bakal nggak mungkin video depannya tuh ada keluarga. Udah video itu aja aku share di YouTube biar dapat duit tujuannya. Karena emang dari awal cuma kegiatan aku. Kebetulan
lagi begitu kejadian lah, yang salah lah itu udah masuk ya, bukan salah kita. Itu jadi di mana nggak ada tujuan kayak gitu. Jadi klarifikasi seperti itu. Kalau misalnya nanti pihak keluarganya masih gimana, sini aku udah ngejelasin detailnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, saksi ada banyak. Dan saat itu kita banyak rame-rame. Kalau kita mau tuh orang tuanya bisa kita maki-maki. Untungnya karena kita komplit semua paket lengkap, kita lagi ada di situ. Tapi dari kita satupun nggak ada yang marah sama dia. Nggak ada yang kayak gimana sih lo Pak anaknya bla 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 bla. Nggak ada loh. Padahal bisa aja karena kita rame-rame. Notabene orang rame-rame lebih berani dong gitu. Tapi kita enggak. Kayak nggak mau, ya udah satu rame, nggak enak diliatin orang-orang juga. Terus kita lebih fokus gimana supaya nenangin Akari. Karena kejer Akari kan. Kalau di Instagram itu semuanya, kenapa nggak pengen dorong anaknya lah, kenapa nggak rawat orang tuanya, pukul lagi lah, itu banyak. Nah, kita nggak ada yang lakuin kayak terus gitu. Dari komen-komen itu kan maksudnya hampir 99% komennya sama maksudnya pendapatnya sama apa yang kita rasain gitu. Pendapatnya sama kita lah gitu. Berarti kan sebenarnya pendapat kita nggak bisa dibilang salah juga. Mungkin beberapa orang yang ngomongnya lebih enteng atau lebih bijak atau karena dia satunya nggak ada di posisi itu, atau mungkin dia orangnya baik banget. Nah, sayangnya kita nggak ada di kategori itu. Satunya kita mungkin nggak bijak banget, kedua ya karena kita yang ngerasain gitu. Kan ya kan gitu. Cuma itu doang. Tapi juga nggak ada yang tambahin. Cukup tuh udah panjang klarifikasinya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa nanti hubungin lagi gimana selanjutnya. Ada nomornya kan, ada nomor kita disimpan sama kalian. Jadi udah itu dia klarifikasinya. Sekian dan terima kasih.